Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan kasyiran kama amar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terhormat Bapak Solheri MPD selaku dosen program studi retorika dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita secara baik, benar, dan tepat pada waktunya. Kemudian, selawat berangkaikan salam yang tidak akan pernah bosannya kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, kelompok kami mendapatkan tugas untuk membuat makalah tentang pengembangan bahasa retorika. Dan untuk lebih lanjutnya, teman-teman saya bakal menjelaskan apa itu pengembangan bahasa retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Mahlani dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang retorika dalam ilmu dakwah. Komunikasi atau retorika dalam berdakwah bukan hanya sekedar memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi pada orang lain mengenai ilmu agama, melainkan juga mampu memahami situasi lawan bicara, pengetahuan yang luas, dan memiliki wawasan yang luas pula. Penceramah atau dai terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri agar tidak gugup atau grogi. Setelah itu, insya Allah akan mudah untuk menguasai forum. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah sangat senang jika salah seorang di antara kamu melakukan sesuatu dengan cara yang tekun atau profesional. Sebagaimana yang disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik mungkin dalam segala sesuatu. Al-Ustadz Al-Bahi Al-Huli. Dakwah Islam yaitu menghantarkan umat dari satu tempat atau ke kondisi yang ramai. Retorika dakwah dapat dimaknai sebagai pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Allah atau sabilillah. Mengacu pada pengertian dakwah dalam surah An-Nahl ayat 125, "Lah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl ayat 125. Seorang dai perlu mempelajari retorika dari ilmu komunikasi, karena ia berguna untuk membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktiannya. Dengan memahami retorika, seorang dai akan mampu menarik perhatian mad'u sehingga apa yang disampaikannya berkesan. Dalam hal ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Pahami dan kuasai pembahasan secara baik. Perlu setiap dai menyiapkan kisi materi pembicaraan, rujukan yang diperlukan agar ketika berbicara tidak kehilangan kontrol. Yang kedua, amalkan ilmu yang disampaikan dan diajarkan. Beri contoh dari diri sendiri tentang apa yang hendak disampaikan. Hal ini untuk menutup zan atau prasangka orang lain bahwa ada omong kosong. Yang ketiga, pilih pembicaraan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Setiap dai hendaknya pandai melihat fenomena yang berkembang di tengah hadirin, juga latar belakang sosial kultural mereka. Hal ini agar lebih mendekat kebutuhan audiens dan membangkitkan spirit keagamaan mereka. Yang keempat, sampaikan informasi sesuai dengan perkembangan yang sedang berlangsung. Fenomena kekinian yang terjadi bisa menjadi informasi menarik bagi hadirin. Yang kelima, beri ilustrasi hidup klasik atau kontemporer. Manusia seringkali menerima suatu pesan dengan gamblang dan jelas apabila diberi penjelasan berupa dengan pesan itu. Yang keenam, berikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Rata-rata umat Islam saat ini menghadapi problem yang kompleks.
seperti problema keluarga, ekonomi, keagamaan, musibah, dan sebagai berikut. Yang ketujuh, sesuaikan tingkat dan gaya bahasa dengan tingkat intelektual audiens. Retorika sangat membutuhkan komunikasi yang bisa diterima oleh komunikan, karena jika komunikator itu sendiri cara penyampaiannya kurang dipahami oleh komunikan, maka yang terjadi retorika yang disampaikan tidak berhasil. Nah, begitu juga dengan hubungannya ilmu dakwah seorang dai. Harus mampu berkomunikasi dengan baik agar penyampaian pesan bisa diterima dan dicerna atau dipahami oleh komunikan. Karena keberhasilan dakwah itu tergantung pada komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Asyah akan melanjutkan pembacaan materi. Yang kedua, sejarah retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan bersumber dari perkataan Latin retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, dan umum, dan juga akumulatif. Rasional adalah apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Sedangkan umum artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Dan akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Retorika secara sistematis dan metodologis telah dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates dan penerusnya. Namun, ada juga yang beri pengertian retorika sebagai seni penggunaan bahasa yang efektif. Yang lain mengatakan retorika sebagai public speaking atau berbicara di depan umum. Pengertian retorika secara sempit adalah hanya mengenai bicara, sedang secara luas tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Menurut Sunarjo, pengertian retorika dapat dilihat dari tinjauan filosofis dan tinjauan ilmu komunikasi. Secara filosofis, retorika dapat dirunut dari nilai-nilai yang terkandung di dalam. Filsuf Aristoteles mempertegas bahwa emosi manusia bervariasi dan ini dapat dipergunakan oleh seorang orator atau pembicara untuk mempengaruhi audiensnya. Aristoteles pun memberikan pengertian bahwa retorik sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai ini adalah kebenaran dan keadilan yang punya kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Bagi Aristoteles, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu pengetahuan yang mendalam tentang retorika dan latihan-latihan yang dilakukan bisa mencegah retorika. Sejarah dan perkembangan retorika digunakan sebagai alat penipuan. Retorika sangat berguna sebagai sarana untuk menyampaikan instruksi. Retorika juga sama halnya dengan dialektik yang dapat memaksa orang untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan. Dalam ilmu komunikasi, retorika dan public speaking tidak terlalu dibedakan pengertiannya. Beberapa pendapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, public speaking atau retorika adalah suatu komunikasi tempat komunikator berhadapan langsung dengan massa atau berhadapan dengan komunikan atau audiens. Public speaking atau retorika dibedakan dengan komunikasi massa. Alasannya, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa, sedangkan public speaking atau retorika adalah komunikasi langsung dengan massa. Yang kedua, public speaking atau retorika digolongkan pada komunikasi massa. Alasannya, bahwa public speaking atau retorika harus dibedakan dengan pidato-pidato lain. Public speaking adalah bentuk komunikasi berupa pembicaraan yang diucapkan seseorang di depan orang banyak atau massa mengenai suatu masalah sosial. Public speaking atau retorika mempunyai ciri-ciri khusus, yakni public speaking harus diucapkan di depan orang banyak atau massa. Yang menjadi topik dalam pembicaraan adalah menyangkut orang banyak, menyangkut masalah sosial. Public speaking atau retorika tidak mungkin membicarakan masalah perorangan kecuali masalah tersebut menyangkut orang banyak. Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara pidato-pidato yang diucapkan di depan kelompok kecil atau kelompok yang terbatas dengan public speaking atau retorika. Pidato di depan kelompok kecil atau terbatas sudah mempunyai nama-nama sendiri, misalnya ceramah, kuliah, briefing, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan public speaking atau retorika digunakan untuk menyadarkan dan membangkitkan orang banyak atau mengenai masalah sosial sehingga tidak perlu digunakan suatu uraian ilmiah rasional. Tujuan retorika terutama berusaha mempengaruhi audiens atau komunikan.
Yang perlu diperhatikan ialah retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih kata-kata yang dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan kondisi dan situasi komunikan tersebut. Selanjutnya, retorika dan pidato dibedakan menjadi 3 hal. Pertama, retorika diidentikan dengan public speaking, yakni salah satu bentuk komunikasi dengan audiens yang cukup banyak. Bahkan ada yang menggolongkan retorika sebagai komunikasi massa. Yang kedua, pidato dapat terjadi dalam suatu grup communication atau komunikasi kelompok kecil, misalnya ceramah dalam kelas, atau large group communication, komunikasi kelompok yang cukup besar. Misalnya pada waktu seseorang memberi informasi sebelum ada pertunjukan sandiwara di alun-alun. Yang ketiga, retorika dan seni pidato tidak ada perbedaan yang mendasar. Pengertian retorika pun berkembang sesuai dengan zamannya. Pengertian retorika dewasa ini mencakup beberapa hal, yaitu menurut Ali, prinsip-prinsip mengenai komposisi yang persuasif dan efektif serta keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang ahli pidato atau orator. Prinsip-prinsip mengenai komposisi prosa pada umumnya, yakni secara lisan atau tertulis dan fiktif atau ilmiah, kumpulan ajaran teoretis mengenai seni komposisi verbal, baik itu prosa ataupun puisi, beserta cara-cara yang dipergunakan dalam prosa atau puisi. Menurut orator Richard Krebel, retorika bisa dipandang sebagai suatu yang bombastis, suatu konotasi ketidakjujuran. Retorika dapat diperluas dalam textbook mengenai penggunaan bahasa dan komposisi, dipandang sebagai seni dan atau ilmu pengetahuan pemakaian bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Sementara itu, Henricus memberi pengertian sebagai berikut. Pertama, retorika sebagai kesenian untuk berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara baik ini bukan berarti berbicara lancar tanpa pikiran yang jelas dan berisi, melainkan kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Yang kedua, retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik penggunaan yang tepat, dan daya pengertian serta penyampaian yang tepat. Yang ketiga adalah bahasa percakapan atau itulah. Retorika berarti pada tempat yang tepat, atas cara yang lebih efektif, menggunakan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Artinya, orang-orang harus dapat berbicara jelas, singkat, dan efektif. Jelas supaya mudah dimengerti, sedangkan singkat untuk berhemat waktu, dan efektif memiliki pengaruh atau efek pada kelayakan. Pengertian retorika dan sejarah perkembangannya. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris retorik yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum, atau untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Walaupun beragam pendapat tentang retorika, namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah tercapainya tujuan pembicaraan, atau terjadinya komunikasi yang efektif. Bersumber dari perkataan Latin, retorika yang berarti ilmu bicara. Glenn Brooks dan Robert Penn Warren dalam buku Modern Rhetoric mendefinisikan retorika sebagai seni penggunaan bahasa secara efektif. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa satu Onong Uchhana Effendi, ilmu teori dan filsafat komunikasi, retorika mempunyai pengertian sempit mengenai bicara dan pengertian luas penggunaan bahasa, bisa lisan dan juga tulisan. Oleh karena itu, sementara orang yang mengartikan retorika sebagai public speaking atau pidato di depan umum, banyak juga yang beranggapan bahwa retorika tidak hanya berarti pidato di depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis, seni berbicara disebut retorika. Retorika adalah seni persuasi, suatu uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan, dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Dalam bahasa Yunani, rhetor, orator, teacher, retorika adalah teknik pembujuk rayuan secara persuasi
untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicaraan, emosional, atau argumen. Plato secara umum memberikan definisi terhadap retorika sebagai seni manipulatif yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mendefinisikan pembicaraan dengan pendengar melalui pidato yang persuasi, saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Retorika adalah bagian dari bahasa, khususnya ilmu bina bicara. Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengungkapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau kelompok orang untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu, misalnya memberi motivasi atau memberi informasi. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia. Oleh karena itu, pembicara itu setua umur bangsa manusia. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika juga sering diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antara manusia. Kesenian bicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikir yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, padat dan mengesankan. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, banyak kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Retorika modern adalah gabungan dari serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Sejarah perkembangan retorika. Objek studi retorika setua kehidupan manusia. Kefasihan berbicara mungkin pertama kali dipertunjukkan dalam upacara adat, kelahiran, kematian, lamaran, perkawinan, dan sebagainya. Pidato disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi. Dalam perkembangan peradaban, pidato melingkupi bidang yang lebih luas. Sistematis retorika yang pertama diletakkan oleh orang Syracuse, sebuah koloni Yunani di Pulau Sicilia. Bertahun-tahun, koloni itu diperintahkan para tiran dimanapun pada zaman apapun. Senam menggusur tanah rakyat kira-kira tahun 465 sebelum Masehi. Rakyat melancarkan revolusi. Diktator ditumbangkan dengan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan tanah rakyat kembali kepada pemilik yang sah. Disinilah kemusykilan terjadi. Untuk mengambil haknya, pemilik tanah harus sanggup meyakinkan dewan juri di pengadilan. Waktu itu, tidak ada pengacara dan tidak ada sertifikat tanah. Setiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaraannya saja. Seiring orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya hanya karena ia tidak pandai berbicara. Untuk membantu orang memenangkan haknya di pengadilan, Corak menulis makalah retorika yang diberi nama Scène Logon, seni kata-kata. Walaupun makalah ini sudah tidak ada dan penulisnya sezaman, kita mengetahui bahwa dalam makalah itu ia berbicara tentang teknik kemungkinan. Bila kita tidak dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Seorang kaya mencuri dan dituntut di pengadilan untuk pertama kalinya. Dengan teknik kemungkinan, kita bertanya, mungkinkah seorang berkecukupan mengorbankan kehormatannya dengan mencuri? Bukankah sepanjang hidupnya ia tidak pernah diajukan ke pengadilan karena mencuri? Sekarang, seorang miskin mencuri dan diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya. Kita bertanya, ia pernah mencuri dan pernah dihukum. Mana mungkin ia berani melakukan lagi pekerjaan yang sama? Akhirnya, retorika memang mirip ilmu silat lidah. Di samping teknik kemungkinan, Corak meletakkan dasar-dasar organisasi pesan. Ia membagi pidato pada 5 bagian. Pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Dari sini, para ahli retorika kelak mengembangkan organisasi pidato. Walaupun demokrasi gaya Syracuse tidak bertahan lama, ajaran Corak tetap berpengaruh konon. Gelon penguasa menggulingkan demokrasi dan menegakkan kembali tirani. Menderita halitosis atau bau mulut. Karena ia tiran yang kejam, tak seorang pun berani memberitahukan hal itu kepadanya. Sampai di negeri yang asing, seorang perempuan asing berani menyebutkan ia terkejut. Ia memarahi istrinya.
yang bertahun-tahun begitu dekat dengannya, tetapi tidak memberitahukannya. Istrinya menjawab bahwa karena ia tidak pernah dekat dengan laki-laki lain. Ia mengira semua laki-laki sama. Glenn tidak jadi menghukum istrinya. Tampaknya sang istri sudah belajar retorika dari corak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Prihatin. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang keempat atau yang D, tujuan dan fungsi retorika. Tujuan retorika adalah persuasi, yaitu keyakinan pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan. Artinya, tujuan retorika adalah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dan menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dalam kegiatan bertutur. Retorika bukan sekedar memperhatikan seni dalam berbicara. Seni berbicara dalam retorika juga dapat diartikan sebagai cara upaya pendengar benar-benar percaya dan yakin terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Dari bertutur kata yang rapi dan jelas, diharapkan informasi yang kita sampaikan dapat dipahami dan dicerna oleh pendengar. Yang kedua, fungsi retorika, yaitu membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat, memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan orang-orang yang akan dan sedang dihadapi, menumbuhkan ulasan yang baik dan mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Dengan demikian, seseorang pembicara atau penutur ketika ia akan hendak berbicara terlebih dahulu akan membaca atau memahami bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang yang akan dihadapinya, sehingga bahasa yang ia sampaikan bisa diterima oleh mereka tanpa mengurangi maksud dari informasi yang akan disampaikan tersebut. Selanjutnya, yang E atau yang kelima, jenis-jenis dan metode retorika. Yang pertama, jenis-jenis retorika. Yang pertama, menurut Arman Agung dalam tulisannya yang berjudul Keterampilan Berbicara, Retorika dan Berbicara Efektif, menjelaskan bahwa dari segi kepentingannya atau tujuan yang ingin dicapai, retorika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, retorika persuasif, yaitu retorika yang bertujuan mempengaruhi orang dengan tidak begitu memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran moralitasnya. Retorika ini sering kita jumpai di mana-mana. Contohnya dipergunakan oleh sebagian besar pedagang obat kaki lima yang menawarkan dagangannya. Yang kedua, retorika dialektika. Retorika ini sering disebut juga retorika psikologis, yaitu retorika yang muncul sebagai kebalikan dari retorika persuasif. Retorika ini sangat memperhatikan nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan sifatnya dapat menenangkan jiwa manusia. Tujuan utamanya mengarah kepada pembinaan spiritual. Retorika ini seperti ini umumnya digunakan dalam ceramah-ceramah agama. Sedangkan menurut Dori Hendrikus membagi retorika sebagai bagian dari ilmu bina bicara menjadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Putri Aulia akan melanjutkan penjelasan dari Sari Prihatin. A. Retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoris yang kokoh. Namun pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah De Arte Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Buku Ad Herennium yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 Masehi hanya mensistemkan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Orang-orang Romawi bahkan hanya mengambil segi-segi praktisnya saja. Walaupun begitu, Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga kaya dengan orator-orator ulung, Antonius, Rufus, dan Hortensius, yang disebut terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya.
Kemampuan Hortensius disempurnakan oleh Cicero karena dibesarkan dalam keluarga kaya dan menikah dengan istri yang memberinya kehormatan dan uang. Cicero muncul sebagai negarawan dan cendekiawan. Pernah hanya dalam 2 tahun 45 sampai 44 Masehi, ia menulis banyak buku filsafat dan 5 buah buku retorika. Dalam teori ia tidak banyak menampilkan penemu baru. Ia banyak mengambil gagasan dari Isokrates. Ia percaya bahwa efek pidato akan baik bila yang berpidato adalah orang baik juga. The good man speaks well. Dalam praktek, Cicero betul-betul orator yang sangat berpengaruh. Kaisar penguasa Romawi yang ditakuti memuji Cicero, "Anda telah menemukan semua khazanah retorika, dan Andalah orang pertama yang menggunakan semuanya. Anda telah memperoleh kemenangan yang lebih disukai dari kemenangan para jenderal, karena sesungguhnya lebih agung memperluas batas-batas kecerdasan manusia daripada memperluas batas-batas kerajaan Romawi." B. Retorika abad pertengahan. Sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada 2 cara untuk memperoleh kemenangan politik. Talk it out, membicarakan sampai membicarakan, diganti dengan menembak. Retorika tersingkir ke belakang panggung, atau shoot it out, menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan, juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen waktu itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi, para penyembah berhala. Bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran dan bahwa para pengkhotbah harus sanggup mengajar, mengembirakan, dan menggerakkan yang oleh Cicero disebut sebagai kewajiban orator. Agustinus yang telah mempelajari retorika sebelum masuk Kristen tahun 386 adalah kekecualian pada zaman itu. Dalam On Christian Doctrine 426, ia menjelaskan untuk mencapai tujuan ini mengungkapkan kebenaran, kita harus mempelajari teknik penyampaian pesan. Suatu abad kemudian, di timur muncul peradaban baru. Seorang nabi menyampaikan firman Tuhan, "Berilah mereka nasihat dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa mereka." Al-Quran 463. Muhammad SAW bersabda, memperteguh firman Tuhan ini, sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik itu ada sihirnya. Dia sendiri seorang pembicara yang fasih dengan kata-kata singkat yang mengandung makna padat. Para sahabatnya bercerita bahwa ucapannya sering menyebabkan pendengar berguncang hatinya dan terlinang air matanya. Tetapi ia tidak hanya menyentuh hati, ia juga mengimbau akal para pendengarnya. Ia sangat memperhatikan orang-orang yang dihadapinya dan menyesuaikan pesannya dengan keadaan mereka. Ada ulama yang mengumpulkan khusus pidatonya dan menamainya Madinat al-Balaghah atau kota Balaghah. Salah seorang sahabat yang paling dikasihinya, Ali bin Abi Thalib, mewarisi ilmunya dalam berbicara. Pada Ali bin Abi Thalib, kefasihan dan kenegarawan bergabung kembali. Khotbah-khotbahnya dikumpulkan dengan cermat oleh para pengikutnya dan diberi judul Nahj al-Balaghah atau Jalan Balaghah. Balaghah menjadi disiplin ilmu yang menduduki status yang mulia dalam peradaban Islam. Kaum muslim menggunakan balaghah sebagai pengganti retorika, dan balaghah beserta ma'ani dan bayan masih tersembunyi di pesantren, 41 pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional. C. Retorika modern. Abad pertengahan berlangsung tetapi warisan retorika Yunani yang dicampakkan di Eropa abad pertengahan dikaji dengan tekun oleh para ahli balaghah. Sayang, sangat kurang sekali studi berkenan
dengan kontribusi balaghah pada retorika selama 1000 tahun 400 sampai 1400. Di Eropa selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani yang menyimpan dan mengembangkan ghazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah seorang Renaissance yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah Pater Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, inventio dan dispositio. Dimasukkannya sebagai bagian logika, sedangkan retorika hanyalah berkenan dengan elocutio dan pronuntitio saja. Taksonomi Ramus berlangsung selama beberapa generasi. Aliran pertama retorika dalam masa modern yang menekankan proses psikologis, dikenal dengan aliran epistemologis. Epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul sifat metode dan batas-batas pengetahuan manusia. Pada pemikir epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik sorotan perkembangan psikologi kognitif, yakni yang membahas proses mental. George Campbell 1719 sampai 1796 dalam bukunya The Philosophy of Rhetoric menelah tulisan Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus dan pendekatan psikologi fakultas, bukan fakultas psikologi. Psikologi fakultas berusaha menjelaskan sebab musabab perilaku manusia pada 4 fakultas atau kemampuan jiwa manusia: pemahaman, memori, imajinasi, perasaan, dan kemauan. Retorika menurut definisi Campbell haruslah diarahkan kepada upaya mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Richard Whately mengembangkan retorika yang dirintis Campbell. Ia mendasarkan teori retorikanya juga pada psikologi fakultas. Hanya saja ia menekankan argumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya secara baik. Baik Whately maupun Campbell menekankan pentingnya menelah proses berpikir khalayak. Karena itu retorika yang berorientasi pada khalayak atau audience centered berutang budi pada keindahan bahasa, segi-segi estetis, pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya. Kaum epistemologis aliran pertama retorika modern. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres, bahasa Perancis tulisan yang indah. Retorika belletristik sangat mengutamakan aliran pertama epistemologi dan kedua belles lettres, terutama memustakkan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran ketiga disebut gerakan elocutionis, justru menekankan teknik penyampaian pidato. Dalam perkembangan, gerakan elocutionis dikritik karena perhatian dan kesetiaan yang berlebihan kepada teknik. Ketika mengikuti kaum elocutionis, pembicara tidak lagi berbicara dan bergerak secara spontan. Gerakannya menjadi aktivisal. Walaupun begitu, kaum elocutionis telah berjaya dalam melakukan penelitian empiris sebelum merumuskan resep-resep penyampaian pidato. Retorika kini tidak lagi ilmu berdasarkan semata-mata otak-atik otak atau hasil perenungan rasional saja. Retorika seperti disiplin yang lain dirumuskan dari hasil penelitian empiris.